Di tahun 2009, tepatnya di Korea Selatan, terdapat seorang agen khusus Korea Utara bernama Lee Young-ho yang sedang menikmati makan malam di sebuah warung kaki lima. Tapi jangan salah, nenek pemilik warung ini juga ternyata seorang agen. Dan malam itu, keduanya merayakan keberhasilan misi terakhir Lee Young-ho. Karena agenda di Korea Selatan telah selesai, rencananya ia akan menyeberang kembali ke Korea Utara untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tapi sayang sekali ketika tiba di pelabuhan, dirinya sudah dibuntuti oleh pasukan SWAT yang dipimpin Badan Intelijen Korea Selatan. Ternyata pemerintah Korea Utara memutuskan untuk membuang Lee Young-ho dengan cara membongkar penyamarannya. Bahkan semua yang dijanjikan kepadanya selama ini hanyalah bualan semata. Dan itu artinya kini ia tak bisa lagi bertemu dengan kedua anaknya. Film kemudian berpindah untuk memperlihatkan seorang kolonel bernama Sang Chul yang sedang mengunjungi sebuah penjara tempat di mana kedua anak Lee Young-ho ditahan. Sang kolonel tadinya berencana untuk menembak mati keduanya karena kini dianggap sudah tak berguna. Namun setelah dia perhatikan kembali, ternyata putra sulung Lee Young-ho yang bernama Myung-hun memiliki bakat yang luar biasa. Di sini sang kolonel kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ayah Myung-hun telah berkhianat. Oleh karena itu, Myung-hun dan adiknya juga harus dihukum mati. Namun hukuman itu akan dicabut jika ia mau mengabdikan dirinya untuk negara dengan cara bekerja sebagai agen khusus. 2 tahun kemudian, tepatnya di Korea Selatan, terlihat seorang agen Korea Utara dari Unit 35 sedang membantai rekan-rekannya yang berasal dari Unit 8. Malam itu, sang agen yang biasa dijuluki Big Dipper berhasil membunuh 3 agen sekaligus. Dan keesokan paginya, saat ketika jasad itu ditemukan, Badan Intelijen Korea Selatan jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Mengapa para agen dari Korea Utara itu saling membantai satu sama lain? Nampaknya ini ada hubungannya dengan masalah politik di negara mereka. Apalagi dengan adanya isu kudeta yang Di saat yang sama kita bisa melihat Myung-hun yang sudah berhasil tiba di Korea Selatan dengan berpura-pura sebagai imigran gelap. Tentu saja karena masih tergolong muda, dirinya langsung dimasukkan ke sebuah panti asuhan. Namun tak lama kemudian, sepasang suami istri datang ke sana untuk mengadopsinya. Keduanya terlihat sangat agamis, bahkan saat proses adopsi, sang istri tak berhenti berdoa berterima kasih ke Tuhan karena telah mempertemukannya dengan Myung-hun. Eits, tapi itu semua hanyalah omong kosong, karena sejak awal sepasang suami istri ini juga adalah agen dari Korea Utara. Mulai saat itu, Myung-hun akan tinggal di sana dan berpura-pura sebagai anak mereka. By the way, sepasang suami istri ini, walaupun sesama agen, tapi mereka memiliki misi yang berbeda dari Myung-hun. Makanya saat makan malam, Kim menekankan bahwa selama tinggal di sana, keduanya tak boleh mengusik satu sama lain. Intinya, silahkan jalankan misimu dan aku menjalankan misiku. Sekedar info tambahan, Myung-hun saat ini terdaftar sebagai agen khusus dari Unit 8. Namun karena masih remaja, bagaimanapun juga, selama di Korea Selatan, ia harus menyamar sebagai seorang pelajar. Makanya, keesokan harinya, ia langsung masuk ke sekolah dan memperkenalkan diri dengan nama Kang Dae-ho. Punya handphone saja marah. Namun baru ia masuk sekolah, tiba-tiba Myung-hun sudah harus berurusan dengan anak berandalan. Ternyata siswi yang duduk di sampingnya bernama Lee Hae-in adalah salah satu murid paling sering mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari teman sekelasnya. Alhasil, Myung-hun juga kecipratan sialnya. Namun terlihat jelas di sini Myung-hun berusaha menahan diri karena bagaimanapun juga agen yang baik adalah mereka yang bisa memerankan karakternya dengan sempurna. Makanya Myung-hun kemudian mempersilahkan mereka untuk mengambil semua uang di dompetnya. Namun bukannya pergi, si pimpinan geng bernama Taego malah mengolok-olok foto keluarganya dan hampir saja membuatnya lepas kendali. Untung saja guru mereka tiba-tiba muncul. Singkat cerita, saat proses kembali ke kelas, tiba-tiba Myung-hun terpana dengan suara piano dari ruang kelas balet. Lucunya di sini, teman kelasnya yang juga korban bully tadi sedang memperhatikan kelas tersebut.
Diam-diam ia sangat ingin belajar balet, namun tentu saja hanya anak-anak populer yang boleh mengikutinya. Di lain sisi malam itu, Big Dipper kembali beraksi, di mana terlihat ia sedang mengejar seorang agen dari unit yang sama dengan Myung Hun. Sebelum tewas, agen tersebut sempat mencoba memperingatkan Kim soal situasi konflik internal ini, namun teleponnya tak kunjung diangkat. Keesokan harinya saat di sekolah, Myung Hun kembali dapat masalah, di mana ketika anak-anak bandel kelasnya dihukum membersihkan jendela, tiba-tiba mereka meminta Myung Hun dan Lee Hae-in yang menjalankan hukuman tersebut. Tentu saja sejauh ini ia tetap nurut karena tak ingin menimbulkan masalah. Namun di sini yang aneh, si Hae-in malah terlihat sangat senang karena sekarang punya teman. Singkat cerita, begitu pulang ke rumah, akhirnya Myung Hun dapat sebuah paket berisikan ponsel khusus. Itu artinya misinya telah dimulai. Ternyata ia diminta untuk membunuh si Big Dipper. Tanpa basa-basi malam itu, Myung Hun mampir ke beberapa toko samaran milik para agen untuk mengambil senjata dan amunisi. Misi ini harus ia tuntaskan sebelum jam sekolah dimulai. Dan singkat cerita, setelah berkeliling untuk mencari informasi Big Dipper, Myung Hun akhirnya mendapatkan alamat dari salah satu agen unit 35 lainnya. Gitu. Dengan cepat Myung Hun berhasil mengalahkan targetnya dan mulai melakukan interogasi. Tanpa belas kasih, ia melepaskan tembakan ke tubuh musuhnya agar mau buka mulut. Namun bukannya memberikan informasi yang diminta, si agen ini malah kembali memberikan perlawanan dan pada akhirnya membuat Myung Hun tak punya pilihan lain selain membunuhnya. Gokil sih ini, sekali tendangan leher targetnya langsung patah. Namun di sini Myung Hun menyadari kalau dirinya kini telah resmi menjadi pembunuh. Beberapa jam kemudian, akhirnya ia tiba di sekolah. Tapi baru juga sampai, mejanya sudah penuh dengan sampah akibat ulah para murid berandalan. Nampaknya Hae-in kembali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Dan singkat cerita, ketika pelajaran dimulai, Myung Hun terlihat sedikit lelah akibat belum tidur sejak semalam. Guru biologinya terlihat kesal melihat hal itu yang dianggap tak memperhatikan pelajaran, dan menyuruhnya untuk menjawab soal yang sedang mereka bahas. Hae-in mencoba membantu Myung Hun dengan memberikan contekan. Namun tiba-tiba semua orang dibuat kaget, karena Myung Hun tak hanya bisa menjawab soal pilihan ganda dengan benar, tapi ia juga mampu menjelaskan jawabannya dengan sangat baik. Padahal tadi dirinya sedang tidak fokus dalam cerita dan 정력 생명을 가지고 있다. Saat waktu istirahat tiba, Myung Hun menyempatkan diri untuk memainkan piano yang berada di ruang kelas balet. Dirinya langsung teringat memori indah bersama adiknya, di mana keduanya sering main piano bersama. Saat ini, adik Myung Hun masih ditahan sang kolonel. Jika misi ini berhasil, mereka berdua dijanjikan akan bebas dan bisa kembali hidup normal. Di tengah kesenian, tiba-tiba Hae-in muncul karena ingin berlatih balet. Tentu saja Myung Hun langsung kabur keluar. Tapi di sini ternyata diam-diam dia melihat kalau Hae-in kembali mendapat perlakuan tak menyenangkan, di mana ketika para siswi populer muncul, kemampuan menari Hae-in langsung menjadi bahan tertawaan. Malam itu, Kim sedang mengadakan transaksi di rumah. Nampaknya selama ini mereka diam-diam menyelundupkan narkoba untuk menghasilkan banyak uang. Salah satu agen lainnya sempat panik ketika Myung Hun muncul dan mengiranya sebagai polisi. Dan singkat cerita, Myung Hun kembali melanjutkan misinya. Kali ini, ia berhasil mendapatkan plat mobil milik Big Dipper dari seorang agen unit 35. Namun, kejadian kembali terulang, di mana ketika target Myung Hun akan dibebaskan, tiba-tiba ia memberikan perlawanan. Myung Hun kemudian berhasil melacak keberadaan Big Dipper. Pagi itu ia menunggu targetnya dan membuntutinya sepanjang jalan, hingga akhirnya ketika sampai di lampu merah, Myung Hun langsung melakukan eksekusi. Namun Big Dipper ternyata cukup ahli dalam menghindar, dan terjadilah aksi kejar-kejaran.
Sebenarnya di sini Myung-hun memiliki kesempatan untuk melakukan eksekusi, tapi karena ada banyak saksi mata di lokasi, ia pun memilih untuk melanjutkan misinya di lain waktu. By the way, karena tadi sibuk mengejar targetnya, kini Myung-hun harus menjalani hukuman sewaktu tiba di sekolah. Bayangin gak tidur semalaman, tapi disuruh jogging selama 1 jam. Singkat cerita, setelah menjalani hukumannya, Myung-hun tak sengaja melihat Hae-in yang kembali dipulih oleh Tae-go dan anggotanya. Kali ini mereka benar-benar keterlaluan karena mengambil paksa uang pembayaran lesnya. Hae-in mencoba memberikan perlawanan, tapi yang ada kancing bajunya malah jadi terbuka. Tae-go dan teman-temannya malah tertawa melihat hal itu dan membuat Myung-hun tak bisa lagi menahan amarahnya. Wah, mau puru besok? Keempat anak berandalan itu akhirnya merasakan akibat perbuatannya. Di lain sisi, Hae-in memutuskan untuk tak lagi melanjutkan sekolah setelah merasa dilecehkan. Tentu saja, Myung-hun jadi kepikiran dan membuatnya tak berhenti termenung saat sesi belajar mengajar. Gurunya yang tak tahu kalau muridnya adalah agen khusus mencoba mengetok kepala Myung-hun agar kembali fokus. Namun tiba-tiba... Perasaan malu bercampur takut menyelimuti wajah gurunya. Dengan sungkan ia menghukum Myung-hun berdiri di koridor. Dan singkat cerita, saat waktu makan siang tiba, terlihat anak-anak berandalan kemarin sedang kesakitan dan berjanji akan membalaskan dendamnya ke Myung-hun. Tapi baru juga ngomong gitu, tiba-tiba orang yang mereka ingin lawan malah muncul. Kedatangan Myung-hun ternyata untuk menanyakan di manakah tempat Hae-in biasa kerja paruh waktu. Tae-go yang tadinya sok jagoan malah jadi cegukan karena saking takutnya. Sayang sekali saat tempat kerja dikunjungin, Hae-in sudah tak bekerja lagi di sana. Namun beberapa hari kemudian, tiba-tiba ia muncul untuk menemui Myung-hun. Ia datang untuk berterima kasih atas bantuannya kemarin. Sebenarnya Myung-hun ingin ngobrol lebih jauh, tapi perlu diingat ia sedang dalam penyamaran dan tak bisa menjalin hubungan apapun dengan teman sekelasnya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Hae-in meminta bantuannya sekali lagi, di mana ia sangat ingin bekerja di sebuah tempat kursus balet. Namun untuk bisa bekerja di sana, dirinya membutuhkan persetujuan dari keluarga. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Myung-hun yang berpura-pura sebagai kakaknya. Ternyata selama ini Hae-in seorang yatim piatu. Saat akan keluar dari gedung tersebut, Myung-hun tak sengaja melihat sepasang anak kecil yang sedang bermain di taman. Hal itu mengingatkannya dengan sosok adiknya yang kebetulan sekali memiliki nama yang sama dengan Hae-in. Singkat cerita, malam itu keduanya sempat mampir ke taman kota, dan Hae-in banyak bercerita soal cita-citanya di masa depan, di mana ia sangat ingin pergi ke Jerman untuk mendalami balet. Di saat yang sama, saat ini Big Dipper berhasil menemukan keberadaan agen unit 8 lainnya, yang tak lain adalah Kim dan istrinya. Semua penyamaran mereka terbongkar karena rekan bisnis narkoba mereka kemarin, yang juga seorang agen dari unit 35, ternyata berkhianat. Namun alasan utama mereka ke sana adalah untuk mencari sebuah paket yang infonya tersimpan dengan rapi di sebuah brankas. Istri Kim memohon agar nyawanya diampuni dengan cara bersedia memberitahukan kode dari brankas tersebut. Namun ujung-ujungnya nyawanya tetap dihabisi. Di lain sisi, Kim sendiri sejak tadi asik menikmati musik menggunakan headphone, makanya tak sadar sama sekali akan kedatangan Big Dipper. Brankas itu ternyata berisikan uang dolar dalam jumlah yang sangat banyak, namun di dalamnya juga terdapat beberapa paket khusus. Setelah semuanya diamankan, Big Dipper menyuruh kedua rekannya untuk balik ke markas duluan, karena saat ini ia sedang menunggu kedatangan Myung-hun untuk balas dendam. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun tiba, namun sejak masuk ke rumah, Myung-hun sudah sadar ada yang tidak beres. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Terlepas dari umurnya yang masih sangat belia, Myung-hun ternyata berhasil mendominasi pertarungan dan membuat musuhnya kewalahan. Bahkan Big Dipper hampir dibuat tewas menggunakan sebuah kabel TV. Sayang sekali, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah senjata tajam untuk melepaskan diri. Tapi pada akhirnya...
Setelah berhasil membunuh musuhnya, Myung-hun langsung bersiap-siap untuk pergi dari lokasi. Tapi tentu saja semua jasad dan barang di rumah itu tak boleh diendus oleh kepolisian. Makanya ia kemudian memotong pipa gas serta memasukkan sebuah pisau ke microwave untuk memicu ledakan besar. Sesuai protokol, begitu markas sebelumnya hancur, Myung-hun harus kembali mencari agen unit 8 lainnya untuk bertuduh. Dan kali ini terlihat ia mendatangi nenek yang kita lihat di awal film. Keesokan paginya, agen Korea Selatan bernama Jung Min mendatangi kediaman Kim. Sejak kemarin mereka sudah mencari keberadaan Myung-hun karena pertarungannya dengan Big Dipper sempat terekam CCTV. Kecurigaan itu semakin mencuat ketika name tag seragam sekolahnya ditemukan masih utuh di TKP. Jung Min kemudian melaporkan semua hasil investigasi ini ke bosnya. Namun mereka masih mencoba mencari tahu kenapa para agen korut ini bertarung satu sama lain. Di lain sisi terlihat Myung-hun yang sudah pulih dari luka-luka pertarungan kemarin, berkat bantuan si nenek. Tapi di sini ia terlihat sedih karena merasa misinya seakan takkan pernah berakhir. Namun si nenek yang kebetulan berpangkat letnan menjelaskan kalau mereka hanya bisa bersabar dalam menjalani perintah yang diberikan. Keesokan harinya saat habis berbelanja, Myung-hun sempat panik karena dihampiri polisi. Padahal masih polisinya singgah karena ingin menyapa si nenek yang saking jagonya menyamar. Semua orang mengenalnya sebagai penjual kaki lima yang baik hati. Si nenek pun menasihati Myung-hun untuk bersikap tenang selama penyamarannya. Namun disinilah si nenek juga sadar kalau bocah di hadapannya ini ternyata putra dari seorang agen yang ia kenal baik. Singkat cerita, setelah sekian lama, akhirnya Myung-hun kembali mendapatkan paket berisikan ponsel dan foto target selanjutnya. Tak lama kemudian, sang kolonel menelpon dan mengabarkan bahwa ini akan menjadi misi terakhirnya. Jika berhasil ia tuntaskan, maka Myung-hun dan adiknya akan bebas. Pada intinya, ia diminta untuk mengambil kembali paket yang kemarin telah dicuri oleh agen dari unit 35. Sebagai bukti janji sang kolonel, Myung-hun sempat menerima pesan video dari adiknya. Singkat cerita, keesokan harinya paket tersebut rencananya akan diperjualbelikan. Ternyata barang yang mereka curi kemarin adalah ratusan berlian dengan berbagai ukuran yang jika ditotal nilainya mencapai 380 miliar rupiah. Di tengah transaksi, Myung-hun muncul dan menghabisi beberapa penjaga. Tentu saja mereka semua langsung panik dan berusaha kabur dari lokasi. Namun tiba-tiba, pada akhirnya, Myung-hun berhasil membantai semua targetnya dan menyelesaikan misi tersebut. Setelah paket itu diamankan, ia langsung mampir ke pasar untuk membeli beberapa oleh-oleh buat adiknya. Tak lupa, sebagai rasa terima kasih, Myung-hun juga membelikan si nenek letnan sebuah sweater. Tentu saja pemberian itu langsung diterima dengan senang hati. Namun, si nenek berpesan agar Myung-hun tak lagi melanjutkan karirnya sebagai agen khusus ketika kembali ke Korea Utara. Apalah artinya masa muda jika dihabiskan dengan membunuh atas nama pemerintah. Sebelum berpisah, si nenek terlihat sangat sedih seakan-akan harus kehilangan cucunya sendiri. Namun bukannya langsung ke pelabuhan, Myung-hun malah singgah untuk berpamitan dengan Hae-in. Tapi tentu saja ia tak bisa menyebutkan kalau akan kembali ke Korea Utara. Namun paling tidak ia sudah menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat tinggal. Singkat cerita, malam itu ia pun ke pelabuhan untuk bertemu agen lainnya. Mereka rencananya akan kembali ke Korea Utara menggunakan sebuah kapal. Tapi di saat yang sama, saat ini pimpinan intelijen Korea Selatan diam-diam sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan pejabat tinggi militer Korea Utara di Beijing. Ternyata sebentar lagi Kim Jong-un akan naik menjabat sebagai presiden Korea Utara. Maka dari itu mereka berencana untuk menghabisi semua yang berkaitan dengan partai oposisi. Makanya mereka kemudian membongkar semua daftar nama agen di unit 8 ke intelijen Korea Selatan untuk segera dihabisi. Balik lagi ke Myung-hun yang terlihat tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena sebentar lagi akan bisa bertemu adiknya.
Tapi semua senyuman itu tiba-tiba sirna ketika perutnya ditikam oleh rekannya sendiri. Ternyata selama ini sudah menjadi peraturan bahwa mereka yang pernah bertugas di Korea Selatan tak boleh pulang dalam keadaan utuh demi menghilangkan jejaknya. Untung saja walaupun dalam kondisi terluka, Myung-hun masih berhasil mengalahkan musuhnya. Yang menjadi masalah saat ini, Myung-hun tak lagi memiliki bantuan intelijen manapun karena semua agen di unit 8 telah terbongkar. Malam itu, agen Jung-min memimpin langsung pasukan khusus untuk menangkap dan mengadili mereka semua. Terlihat penyamaran si nenek juga telah terbongkar. Myung-hun yang tak tahu apa-apa jadi semakin bingung dengan apa sebenarnya yang terjadi. Si nenek sendiri sebelum mati sempat menyuruhnya untuk kabur. Sayang sekali keberadaannya langsung disadari oleh Jung-min dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Tapi pada akhirnya Myung-hun berhasil membalikkan keadaan. Jung-min sempat menyuruhnya untuk menyerahkan diri karena bagaimanapun juga Myung-hun sudah dibuang oleh negaranya. Tapi ketika ia berbalik, ternyata agen muda itu telah lenyap. Karena tak ada tempat untuk berlindung, akhirnya Myung-hun memutuskan untuk mampir ke apartemen Hae-in. Akibat luka tusukan tadi, ia mengalami pendarahan hebat hingga jatuh pingsan. Untung saja Hae-in langsung menyadari keberadaannya dan segera memberikan pertolongan pertama. Namun belum juga sempat menjelaskan soal masa lalunya. Tiba-tiba Hae-in sudah menyadari siapa sosok Myung-hun melalui berita di TV. Myung-hun yang panik jika Hae-in memanggil polisi, berencana untuk langsung kabur dari sana. Tapi Hae-in tiba-tiba mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman. Sekalipun selama ini Myung-hun menggunakan nama samaran, tapi bagaimanapun juga ia berhutang budi padanya. Di saat yang sama, sang kolonel saat ini sedang disiksa oleh pimpinan militer yang baru. Ia diminta untuk segera mengatakan di manakah berlian itu berada. Yang menjadi masalah, keberadaan Myung-hun tak diketahui siapapun. Makanya sang kolonel bilang ia memiliki rencana untuk menemukannya, hanya saja dirinya harus turun tangan secara langsung, dalam artian ikut berangkat ke Korea Selatan. Keesokan paginya, saat Hae-in sedang berbelanja di toko swalayan, tiba-tiba agen Jung-min muncul. Ia sempat diinterogasi terkait keberadaan Myung-hun. Namun tentu saja dirinya berusaha untuk tutup mulut. Untungnya agen Jung-min tak menaruh curiga sama sekali. Sementara itu, saat ini Myung-hun terkejut setelah menonton berita di TV. Ternyata Presiden Korea Utara ditemukan tewas malam akibat serangan jantung dan kini Kim Jong-un naik berkuasa. Dari sini barulah ia memahami mengapa semua agen di Unit 8 dibantai kemarin. Di saat yang sama, terlihat sang kolonel tiba di Korea Selatan. Ia datang bersama dengan adik kandung Myung-hun. Dari sini bisa kita tebak kalau mereka berencana untuk menjadikannya sebagai umpan. Tentu saja begitu dikabari kalau adiknya berada di Korea Selatan, Myung-hun langsung panik. Ia kemudian diminta ke lokasi pertemuannya akan ditentukan besok dengan membawa paket berlian tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya Myung-hun pergi tanpa berpamitan. Diam-diam ia meninggalkan sebuah surat perpisahan. Karena khawatir Myung-hun akan masuk ke dalam jebakan, Hae-in segera menelpon agen Jung-min untuk meminta bantuan. Kebetulan kemarin ia sempat meninggalkan kartu namanya. Tanpa membuang waktu, agen Jung-min langsung menyuruh anggotanya untuk melihat seluruh CCTV di kota demi memantau pergerakan Myung-hun. Begitu ditemukan, mereka juga langsung menyusul ke lokasi pertemuan. Setibanya di lokasi, Myung-hun langsung diarahkan untuk menemui sang kolonel yang berada di atap gedung. Pasukan SWAT yang datang bersama agen Jung-min langsung menyebar ke berbagai titik. Salah satu dari mereka menyadari keberadaan Myung-hun dan segera meminta bala bantuan. Di lain sisi, setelah melihat adiknya yang sedang ditahan di sebuah mobil, membuat Myung-hun tak berdaya dan bersedia untuk menyerahkan semua berlian tersebut. Rencananya begitu berlian itu diserahkan, agen Court lainnya akan menembaknya dari belakang. Untung saja aksi itu gagal berkat kehadiran anggota Jung-min.
Myung-hun sendiri langsung menghajar sang kolonel agar bisa segera menyelamatkan adiknya. Tapi karena sudah terkepung sedemikian rupa, akhirnya Hae-in dibawa kabur oleh salah satu agen korut yang berhasil selamat. Myung-hun sempat panik dan berusaha mengejar mobil tersebut. Untung saja semua akses keluar gedung ternyata sudah ditutup oleh polisi. Namun masalah baru muncul karena itu artinya Myung-hun tak bisa mendekati adiknya yang sedang dikepung dari berbagai arah. Dibanding ikut tertangkap, ia pun memilih untuk melarikan diri. Adik Myung-hun akhirnya dibawa ke markas intelijen. Mereka sempat menginterogasinya untuk mengkonfirmasi hubungannya dengan Myung-hun. Di lain sisi, tadi saat Hae-in akan dijemput oleh bawahan agen Jungnim, tiba-tiba ia diculik oleh salah satu agen dari unit 8 yang kebetulan selamat dari insiden kemarin. Ia pun dibawa ke markas untuk dijadikan sandera. Malam itu, sang kolonel kemudian menelepon Myung-hun dan memintanya untuk datang dengan membawa berlian tersebut. Di sini ia benar-benar tak menyangka kalau Hae-in telah tertangkap, dan itu artinya situasi kembali seperti sedia kala. Sebelum pergi menyelamatkan Hae-in, Myung-hun memutuskan untuk menelepon agen Jungnim agar diizinkan berbincang dengan adiknya. Di sini ia meminta maaf karena meninggalkannya tadi dan berjanji akan menyelamatkannya dalam waktu dekat. Sementara itu, Myung-hun juga sengaja menelepon Jungnim untuk memberitahukan kalau ia akan menyerahkan diri besok setelah semua urusannya dengan sang kolonel selesai. Di umurnya yang baru menginjak 20 tahun, Myung-hun sudah harus menghadapi semua masalah ini. Ia sempat bersedih karena khawatir tak akan bisa lagi bertemu dengan adiknya. Namun bagaimanapun juga, ia tetap mencoba bersikap tegar dalam menghadapi semua persoalan yang ada. Akhirnya malam itu ia pun berangkat menuju gudang tempat Hae-in disekap. Setibanya di sana, ia langsung dikepung oleh belasan bawahan sang kolonel. Diam-diam sebelum masuk ke sana, Myung-hun tadi sempat menelepon agen Jungnim, namun panggilan itu hanya ia diamkan agar lokasinya saat ini bisa dilacak. Di lain sisi, Myung-hun terlihat sangat kecewa. Bagaimana tidak, selama ini ia sudah mengikuti semua perintah sang kolonel, namun ujung-ujungnya malah dikhianati. Disinilah ia juga menyadari kalau ayahnya kemungkinan mengalami hal yang sama. Mereka semua hanya dimanfaatkan demi kepentingan golongan tertentu. Myung-hun berhasil membunuh 2 orang sekaligus. Namun, ia juga harus terkena tembakan di lengan dan pahanya. Dari sini, ia dan Hae-in kemudian dikepung dari berbagai arah, tapi masih berhasil memberikan serangan balasan. Karena sudah terdesak sedemikian rupa, Myung-hun akhirnya memutuskan untuk melemparkan bom yang berada di tasnya demi membunuh semua anggota sang kolonel. Syukur saja mereka berdua berhasil selamat dari ledakan tadi, sedangkan hampir semua anggota sang kolonel tewas di tempat. Namun saat akan kabur, tiba-tiba Myung-hun kembali diserang. Hae-in sendiri disuruh untuk kabur duluan, dan kebetulan sekali agen Jungnim sudah tiba di lokasi. Yang menjadi masalah, Myung-hun kembali terkena luka tembakan di perutnya. Di saat-saat terakhir, agen Jungnim muncul untuk memberikan pertolongan. Namun tiba-tiba, setelah terkena peluru di dadanya, kondisi Myung-hun semakin mengkhawatirkan. Agen Jungnim mencoba membawanya ke rumah sakit, namun posisi mereka jauh dari kota. Di saat-saat terakhirnya, Myung-hun tak berhenti bergumam, meminta maaf karena tak bisa menepati janjinya. Hae-in sendiri yang berada di markas intelijen tak sengaja menjatuhkan gelasnya, dan dari sini ia mendapatkan firasat buruk. Beberapa hari kemudian, Hae-in mengunjungi adik Myung-hun yang masih ditahan di markas intelijen. Agen Jungnim nampaknya sedang mengurus semua surat-surat kependudukannya agar adik Myung-hun bisa diadopsi oleh keluarga yang tepat selama di Korea Selatan.
Di akhir film, kita diperdengarkan sedikit dari isi surat yang Myung-hun sempat tulis ke Hae-in, di mana ia senang karena mereka berdua bisa bertemu. Jujur saja, Myung-hun juga memiliki cita-cita yang sama seperti dirinya. Ia ingin pergi ke suatu negara di mana orang-orang tak mengenalnya sama sekali, agar bisa merasakan yang namanya kebebasan. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.